Halo, selamat pagi. Selamat datang di Twin Academy. Kelas hari ini kita akan membahas mengenai mengapa perusahaan melakukan buyback saham dibandingkan membagikan dividen. Kalian pasti pernah dengar beberapa uh, bulan terakhir banyak sekali perusahaan-perusahaan melakukan buyback shares. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh United Tractor, di luar negeri Shell juga melakukan 4 miliar buyback shares dan juga beberapa perusahaan agriculture di India. Jadi all over the world sekarang banyak perusahaan melakukan buyback saham. Nah, sebenarnya untuk lebih mendalami kenapa perusahaan memilih melakukan buyback saham. Apa sih itu buyback saham? Jadi buyback saham itu adalah perusahaan membeli kembali saham yang beredar di pasar pada harga tertentu. Nah, kenapa perusahaan melakukan hal tersebut? Yang pertama, pertimbangan uh, manfaat atau biaya pajak. Jadi ketika perusahaan itu melihat bahwa di negara tempat dia berinvestasi, cost untuk membayar pajak dengan membagikan dividen itu jauh lebih besar daripada melakukan repurchase atau buyback saham, maka mereka akan memilih untuk melakukan buyback saham. Nah, alasan kedua adalah, buyback saham ini artinya sinyal beli. Jadi, manajemen perusahaan berusaha memberikan sinyal bahwa saham mereka itu masih under value dan worth to invest. Jadi perusahaan itu memberikan, tanda-tanda ke market bahwa perusahaan mereka ini menjanjikan gitu, karena manajemen saja mau membeli, kembali saham mereka. Nah, dengan melakukan buyback saham, maka, perusahaan ini memberikan sinyal ke pasar bahwa mereka dalam keadaan yang bagus, fit, dan profitable. Nah, buyback saham ini cenderung lebih fleksibel karena kalau dividen perusahaan ketika perusahaan mengumumkan akan membagikan dividen, mereka harus melakukan, pembagian dividen tersebut di tanggal tertentu. Sementara kalau buyback saham atau repurchase, shares ini tidak. Ketika perusahaan mengumumkan mereka akan membuyback saham mereka, nah itu akan menjadi opsi. Mereka bisa fleksibel untuk melakukannya pada range berapa dan pada harga berapa gitu. Jadi tidak ada, eee, compliance yang harus mereka penuhi. Jadi mereka hanya memberikan opsi, "Hai, pemilik saham yang existing yang sedang memegang memegang saham perusahaan kami ingin membeli kembali saham yang ada di tangan kalian," gitu. Jadi ini adalah kesepakatan juga, apakah si pemegang saham ini mau menjual kembali, sahamnya ke, manajemen. Jadi tidak ada keharusan, tidak seperti dividen. Nah, cuman sayangnya ketika melakukan buyback saham itu akan meningkatkan leverage, artinya apalagi kalau dibayarkan dengan menggunakan utang baru gitu ya. Sebenarnya tidak ada salahnya karena biaya, equity atau cost of equity itu lebih mahal daripada cost of debt. Ketika perusahaan memiliki tingkat, biaya bunga yang lebih rendah, maka membeli saham kembali bisa jadi opsi walaupun, mereka harus membayar hutang, atau menambah hutang di dalam perusahaan tersebut. Tapi biaya pengembaliannya lebih rendah daripada cost of equity. Sekian kelas hari ini, semoga bermanfaat. Bye-bye.